Morgan awalnya tidak ingin memedulikan masalah antara Laura dengan Devin. Satu hal yang pasti bagi Morgan saat ini ialah menghindari masalah yang tidak perlu seperti ini. Apalagi, Leona juga salah paham dengannya. Selain itu, dia diperas sebesar 20 miliar oleh Vivi, G. Walaupun jumlahnya tidak banyak baginya, Morgan masih merasa kesal. Namun, Devin terus saja memprovokasinya berulang kali. Oleh karena itu, saat ini Morgan tidak lagi mampu menahan diri, dia segera mendekati Devin. Devin sendiri tampaknya tidak menyangka kalau Morgan, orang yang tadi terlihat lemah, berani mendekatinya dan berbicara dengannya. Devin tertegun sejenak sebelum memicingkan matanya seraya mengejek Morgan, menurutku, kamu ini memang pemulung. Memangnya kenapa? Apa kamu punya pendapat lain? Sebenarnya, Devin barusan mengatakan kalau Morgan seorang pemulung semata-mata untuk mempermalukan Morgan. Menurutnya, meskipun Morgan bukan pemulung, setidaknya dia hanyalah orang biasa. Dengan identitas dan status yang dimiliki Devin, menghajar orang biasa pun tidak ada masalah. Lagi-lagi, Morgan membuat Devin terkejut karena Morgan bertanya balik pada Devin, sepertinya kamu sangat menyukai pekerjaan pemulung, ya? Petik 2. Apa maksud perkataanmu ini? Tanya Devin sambil menatap Morgan dengan sedikit kebingungan. Morgan menjawab dengan tenang sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Johnson, membosankan sekali. Karena kamu begitu menyukai pekerjaan pemulung, mulai hari ini kamu memulung saja sana. Di Surabaya, semua orang yang menjalankan perusahaan pasti akan berurusan dengan Johnson Lewis. Bisa dibilang Johnson adalah pemimpin para pebisnis di Surabaya. Setiap perkataannya adalah absolut, dia dapat dengan mudahnya mengubah suatu keluarga terpandang menjadi keluarga biasa. Bahkan kalau Johnson tidak dapat melakukannya, Morgan masih bisa menggunakan koneksinya yang lain untuk melakukannya. Oleh karena itu, keluarga Devin tidak ada apa-apanya di mata Morgan. Keberadaan keluarga Masadi itu bak semut di hadapannya. Morgan ingin agar keluarga Masadi mengira kalau semuanya hanyalah panggilan telepon. Sementara itu, setelah Devin, Laura, dan orang-orang di sekitar mendengar perkataan Morgan, mereka semua terlihat kebingungan. Mereka menatap Morgan dengan tidak percaya. Kamu menyuruhku untuk memulung, bentak Devin pada Morgan. Morgan tetap tenang sambil mencari kontak Johnson di ponselnya. Dia langsung menghubungi Johnson. Dia tidak berminat untuk berbasa-basi dengan Devin. Namun, semua orang mengira kalau Morgan hanya membual saja. Satu persatu dari mereka mulai menertawakan Morgan. Ada yang salah dengan otaknya, ya, kata seseorang dari kerumunan. Seseorang lainnya menanggapi, iya, apakah orang ini sakit jiwa? Dia bahkan meminta Tuan Muda Masadi untuk memulung. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia pikir dia siapa? Dia bahkan meminta Tuan Muda Devin untuk memulung. Ini benar-benar lucu sampai membuatku tertawa. Mungkin saja dia tidak tahu orang seperti apa Tuan Muda Devin itu, ya. Timpal seseorang lagi. Kalau mau membual, jangan sampai segitunya. Seru yang lain. Bahkan, Laura sendiri tampak tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Morgan saat ini. Dia langsung mendekati Morgan dan berkata, Morgan, kamu bicara omong kosong apa di sini, hah? Aku hanya memintamu berpura-pura menjadi pacarku sebentar saja. Aku tidak menyuruhmu untuk mengatakan hal-hal ini. Laura berpikir kalau Morgan mungkin sedang mencoba untuk menakut-nakuti Devin. Namun, dia juga berpikir bahkan kalau Morgan mencoba untuk menakut-nakuti, bukannya tidak masuk akal kalau mengancam Devin menjadi pemulung. Kenapa bisa jadi seperti ini? Morgan menanggapi Laura dengan santai seraya menunggu. Johnson menjawab panggilannya, bukankah dia menyukai pekerjaan pemulung? Dia memandang rendah pemulung, kan? Kalau begitu, biarkan dia menjadi pemulung biar dia tahu rasanya. Morgan, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu meminta Devin untuk memungut sampah, memangnya dia akan melakukannya? Tanya Laura yang benar-benar putus asa mendengar Morgan. Kalau aku menyuruhnya, ia harus melakukannya. Jawab Morgan sama santainya dengan yang dia bilang tadi. Akhirnya, Johnson menjawab juga telepon Morgan. Terdengar dari seberang telepon, Johnson menjawab dengan hormat, Tuan Muda Morgan. Halo, Johnson, aku. Baru saja Morgan akan meminta Johnson, Melinda yang tadinya ada di samping untuk menyaksikan keramaian tiba-tiba membela Devin.
Dia langsung menunjuk ke arah Morgan dan berteriak, "Morgan, bisakah kamu jangan berakting di segala tempat? Apakah membuang-buang waktu semua orang itu menyenangkan buatmu? Kamu sendiri memang memulung di Universitas Surabaya untuk membayar uang kuliah. Selama semua mahasiswa Universitas Surabaya tahu tentang hal ini, tidak ada yang salah kalau orang-orang maupun Tuan Muda Masadi berkata kalau kamu itu pemulung." Petik 2. Melinda yang tiba-tiba bersuara memiliki niat yang sangat jelas. Pertama, dia sangat membenci Morgan. Dia sangat kesal setiap kali melihat Morgan. Kedua, orang yang dihina Morgan saat ini adalah Devin Masadi. Bagi Melinda, dia merasa kalau bisa membela Devin akan meninggalkan kesan yang baik pada Devin. Mengingat kemungkinan bisa berteman dengan Devin membuat Melinda menggebu-gebu. Setelah semua orang mendengar perkataan Melinda, kerumunan yang berkumpul di antara Morgan, Laura, dan Devin mulai kembali riuh. Seseorang berkata, "Aku tidak menyangka anak ini ternyata benar-benar seorang pemulung." Iya, tidak heran dia begitu bersemangat saat mendengar perkataan Tuan Muda Masadi barusan. Ternyata ada perasaan rendah diri di hatinya. Seru yang lain. "Hehehe, aku barusan mengira kalau anak ini diam-diam. Mungkin saja seseorang dari generasi kedua yang kaya raya. Makanya, barusan dia berbicara dengan begitu arogan. Tidak disangka ternyata dia hanyalah seorang pemulung sampah, sungguh konyol." Timpal yang lain dengan nada mengejek. Devin bertanya kepada Melinda sambil tertawa, "Apakah semua yang kamu katakan itu sungguhan?" Petik 2. Tuan Muda Masadi, semua yang aku katakan itu benar. Orang-orang tahu kalau Morgan itu pemulung di kampus. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada mahasiswa Universitas Surabaya manapun. Melinda menjawab dengan tegas. "Hahaha, aku percaya denganmu," seru Devin yang tidak bisa menahan dirinya untuk tidak tertawa. Dia tidak pernah berpikir kalau Morgan ternyata sesombong itu. Ternyata, Morgan hanyalah seorang pemulung. Mendengar Melinda, Morgan hanya bisa tercengang. Dia tadinya mengira kalau orang-orang di bar ini tidak mengenalnya, kecuali Laura. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya dan meminta Johnson untuk memberi pelajaran kepada Devin. Setelah itu, tidak akan terjadi masalah lagi. Akan tetapi, Morgan tidak menyangka kalau Melinda akan berada di sini dan memberitahu pada Devin dan kerumunan. Kemunculan Melinda langsung saja mengacaukan semua rencana Morgan. Apabila Melinda mengetahui identitasnya, maka Ryan dan Rayhan juga akan mengetahui identitas aslinya. Semuanya akan menjadi lebih rumit lagi. "Tuan Muda Morgan, bukankah Anda sedang mengalami kesulitan di tempat Anda berada?" tanya Johnson dengan suara pelan di seberang telepon. Morgan memutuskan untuk menjawab dengan ringan sebelum menutup telepon, "Tidak ada masalah. Karena sekarang Melinda Hadi, Morgan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi, ia juga tidak mengizinkan Johnson datang ke sini. Sekarang dia hanya bisa menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan masalah hari ini." Setelah semua orang melihat Morgan mengakhiri teleponnya, mereka merasa kalau Morgan sudah diekspos oleh Melinda sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan aktingnya sebagai generasi kedua orang kaya. Mereka menjadi semakin yakin kalau apa yang dikatakan oleh Melinda itu benar, termasuk Devin. "Maaf, aku tidak mengira kamu ternyata benar-benar seorang pemulung," cibir Devin sambil mendekati Morgan. Morgan menyipitkan matanya dan menatap Devin tanpa berbicara. Devin merasa senang melihat Morgan yang tidak bisa berkata apa-apa. Dia langsung saja lanjut berbicara sambil menatap Morgan dengan tatapan meremehkan, "Aku rasa karena kamu seorang pemulung Laura pasti tidak akan bersama orang sepertimu. Jadi, kamu sama sekali bukan pacar Laura, kan?" "Devin, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak boleh bersama dengan seorang pemulung?" bentak Laura sambil menatap Devin. "Laura, jangan bertingkah di depanku. Katakan saja yang sejujurnya. Bagaimana bisa kamu menyukai seorang pemulung rendahan sepertinya?" seru Devin. Di saat itulah, Morgan mendadak membuka suara dan berteriak, "Matt, Laura mungkin menyukai orang rendahan sepertiku." Morgan lalu mengulurkan tangannya dan mendekap pinggang ramping dan lembut Laura, memeluk Laura. Semua orang dibuat gempar saat melihat Morgan memeluk Laura. Mata mereka semua terbelalak dan mulut mereka ternganga lebar. Tatkala semua orang melihat Morgan memeluk Laura, mereka benar-benar sangat terkejut.
Penyebabnya adalah karena semua orang merasa kalau Morgan hanyalah pacar palsu yang Laura asal ambil saja. Jadi, Morgan seharusnya tidak memeluk Laura. Akan tetapi, tidak ada yang menyangka kalau Morgan berani memeluk Laura. Bahkan Laura sendiri pun tidak menyangka Morgan memiliki keberanian sebesar itu. Melinda menatap Morgan dan Laura dengan mata terbelalak. Dia sendiri juga tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya sendiri saat ini. Apa mungkin Morgan benar-benar pacar Laura? Pikir Melinda. Menurut Melinda, apa yang dilakukan Morgan saat ini semata-mata hanya untuk memprovokasi Devin. Selain itu, Morgan melakukan ini agar Laura mengakui kalau Morgan itu pacarnya. Lagi pula, Laura itu wanita impian semua pria. Dengan bra berukuran cecuk, kakinya yang jenjang, wajah bak malaikat, tetapi kepribadian sedingin es, tidak ada yang tidak mau memiliki Laura sebagai pacar. Sementara itu, Morgan berani merangkul tubuh aduhai Laura. Aroma samar-samar menyeruak memasuki hidung Morgan. Ketika Morgan pertama kali bertemu Laura, dia juga mencium aroma itu. Namun, setelah memeluk Laura dari belakang, dia bisa mencium dengan jelas aromanya. Namun, ada hal lain lagi yang ada di pikiran Morgan saat ini. Mungkin dikarenakan posisi mereka dengan Morgan yang memeluk Laura dari belakang, tangan kanan Morgan kebetulan berada tepat di perut Laura yang rata dan mulus. Tangannya terasa sangat nyaman. Di sisi lain, tubuh Laura sendiri sedikit gemetar setelah Morgan menyentuh perutnya. Laura lalu berbicara pada Morgan dengan suara rendah berbicara kepada Morgan, "Siapa yang menyuruhmu memelukku?" Petik 2. Morgan menjawab dengan santai, "Beraktinglah sampai akhir. Anggap saja kita berakting dalam sebuah drama. Kamu ini." Laura terdiam beberapa saat. Akan tetapi, mereka sudah sampai sejauh ini. Dia juga tidak berani meminta Morgan melepaskannya. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemana Morgan akan membawa jalan cerita aktingnya ini. Morgan berkata dengan arogan, "Devin, Laura ini pacarku. Walaupun aku ini pemulung dan orang rendahan, tetapi dia tetap akan menyukaiku. Jadi, mulai dari sekarang, aku berharap kamu tidak akan menempel padanya setelah ini, mengerti?" Petik 2. Tidak mungkin. Laura itu tidak mungkin bersama orang seperti kau. Seru Devin yang terlihat sangat kesal dengan mata memerah karena amarah. Devin tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak mungkin dia bisa menerima kalau Laura lebih memilih bersama dengan pemulung pecundang yang miskin seperti Morgan daripada dirinya. Selagi benak Devin meronta-ronta karena tidak mempercayai kalau Laura memilih Morgan, Laura segera menggunakan kesempatan ini dan berkata, "Devin, aku sudah mengatakannya berulang kali, Morgan itu pacarku. Mau aku berpacaran dengannya atau tidak itu masalahku, tidak ada hubungannya denganmu." Laura lalu berbalik dengan Morgan dan mengatakan, "Morgan, ayo jalan, aku akan memasak untukmu di rumah." Petik 2. "Ayo," kata Morgan sambil menganggukkan kepala dengan ringan. Mereka segera menjauhi bar. Mendengar percakapan antara Morgan dan Laura, mereka semakin dibuat terkejut karena mereka menduga jika Morgan dan Laura tinggal bersama. Sama halnya dengan kerumunan, Melinda juga dibuat tercengang mendengarnya. Melinda terdiam di tempat, dia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan keadaan mentalnya saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya. Saat Morgan dan Laura akan melangkah lebih jauh menjauhi bar, Devin berteriak kepada Morgan, "Berhenti. Apa kamu masih ada urusan denganku?" tanya Morgan pada Devin dengan muka datar. Devin berkata dengan nada memerintah, "Putus dengan Laura sekarang juga atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu." "Jika aku tidak putus dengannya, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Morgan dengan lembut. "Kamu." Dari tatapan matanya, Devin terlihat sangat merah. Semenjak kecil sampai saat ini, Devin tidak pernah mengalami seperti apa rasanya ditolak. Setelah dia terdiam sesaat, Devin segera berlari mendekati Morgan. Duak. Begitu Morgan melihat Devin bersiap-siap untuk meninjunya, Morgan langsung saja mengangkat kakinya, dan mendaratkannya di perut Devin tanpa berpikir panjang. Setelah ditendang Morgan, Devin mundur 2 langkah sebelum dia akhirnya terjatuh dan terduduk di tanah dengan bunyi dentuman keras saat menghantam tanah. Dulu, di asrama wanita, Morgan pernah ditindih oleh perempuan gemuk seberat lebih dari 100 kg, dia merasa sangat malu waktu itu, namun, perempuan itu memang sangat gemuk. Ditambah lagi, Morgan tidak pernah menyukai bermain tangan pada perempuan.
Satu-satunya perempuan yang pernah dia kalahkan dalam hidupnya hanyalah Vivi. Akan tetapi, tidak berani tangan dengan perempuan itu bukan berarti Morgan tidak bisa mengalahkan Devin. Morgan melatih tubuhnya sejak kecil. Sebelum mewarisi warisan pun, dia sudah terlatih dengan terus melakukan pekerjaan fisik selama hidupnya. Hal-hal itu menyebabkan fisiknya secara alami jauh lebih baik dari orang biasa. Berbeda dengan Devin yang seorang tuan muda kaya raya yang hidupnya dimanjakan. Jadi, Morgan yang dapat menendang Devin bukanlah hal yang luar biasa. Itu hal yang normal saja bagi Morgan. Namun, semua orang yang melihatnya berpikiran lain. Mereka sangat terkejut, tidak ada yang mengira Morgan ternyata berani menyerang Devin. Padahal Devin adalah putra keluarga Masadi yang memiliki kedudukan di Surabaya. Bahkan Laura pun terlihat terkejut saat Morgan menendang Devin. Dia tahu betul kalau Devin bisa dengan mudahnya membalaskan dendam pada Morgan. Apalagi latar belakang Morgan tidak bisa membantu sama sekali. "Morgan, kenapa kamu memukulnya?" tanya Laura dengan cemas. Morgan berkata dengan tenang sembari melanjutkan jalannya, "Dia tadi mau mencoba memukulku." Petik 2. Setelah Devin terduduk di tanah beberapa saat, dia langsung membentak Morgan dengan penuh amarah, "Persetan kamu, dasar pemulung sialan. Beraninya kamu memukulku. Kamu percaya tidak kalau aku bisa membunuh seluruh keluargamu, hah?" Morgan menghentikan langkahnya seketika setelah dia mendengar perkataan Devin, lalu dia mengulangi perkataan yang baru saja Devin ucapkan kata per kata, "Membunuh seluruh keluargaku." Tiba-tiba, temperamen Morgan berubah drastis. Setiap orang memiliki beberapa hal sensitif yang tidak dapat disentuh oleh orang lain, termasuk Morgan. Walaupun Morgan tidak keberatan dihina bahkan harus kehilangan martabatnya saat dirinya menjadi orang termiskin sekalipun, dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menghina keluarganya. Semenjak Morgan kehilangan orang tuanya saat dirinya masih kecil, keluarganya selalu menjadi tekad terkuat dia. Morgan memandang Devin dengan dingin sebelum kembali mengarah kepada Devin, "Maaf, aku tidak punya keluarga dan kamu tidak akan pernah bisa membunuh seluruh keluargaku." Laura yang melihat Morgan mendekati Devin segera menghadang Morgan dan berkata, "Morgan, apa yang mau kamu lakukan?" Petik 2. "Lepaskan aku." Morgan segera menepis Laura, kemudian melangkah ke hadapan Devin. Devin benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka kalau Morgan akan kembali lagi karena kata-katanya. Dia lalu bertanya pada Morgan, "Kamu, apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau aku lakukan?" Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir Devin. Kemudian, dia berkata dengan datar, "Aku ingin membuatmu tahu apakah sakit atau tidak jika seorang pemulung rendahan sepertiku memukulmu."